Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar Ali Pratama. Ya teman-teman, di minggu kali ini kita kedatangan materi yang cukup rumit dan agak panjang, tapi mari kita selesaikan bersama-sama, oke? Oke, materi kali ini kita tuh ada sweet cheese, ya, teman-teman. Apa itu sweet cheese? Nah, mungkin bagi teman-teman udah gak asing ya dengan sweet cheese ini, teman-teman. Nah, dalam materi sweet cheese ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu tentang MAC address dan ARP table, teman-teman. Nah, karena ini dua dua macam dan tentunya akan cukup panjang dan agak lama, jadi kita akan langsung saja mulai gitu, teman-teman. Lalu kita akan mulai dari pertama. Yang pertama itu saya akan berfokus dulu ke MAC address. Setelah beres semuanya tentang MAC address, saya akan langsung masuk ke ARP table, teman-teman. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, nah di sini materi Makardes yang pertama cukup panjang, tapi Makardes akan saya bahas bersama-sama dan akan saya bacakan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, oke. MAC address. MAC address atau Media Access Control Address merupakan identitas fisik yang bersifat permanen dan unik pada setiap perangkat keras jaringan seperti Network Interface Card atau NIC yang ditanamkan langsung oleh produsen perangkat tersebut. Secara teknis, MAC address beroperasi pada layer 2 atau data link layer dalam model OSI dan berfungsi untuk mengatur pengiriman data antara perangkat dalam satu segmen jaringan lokal yang sama. Alamat ini memiliki format 48 bit yang direpresentasikan dalam bentuk 12 digit heksadesimal yang biasanya dipisahkan oleh tanda titik 2 atau tanda hubung seperti contohnya. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini ada 00.21A, titik 22B, titik 23C, titik 24T, dan titik 25E. Nah, struktur alamatnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu 24 bit. Nah, pertama itu sebagai organizationally unique identifier atau OUI yang menandakan identitas perusahaan pembuatan perangkat, dan 24 bit sisanya sebagai identitas unik perangkat itu sendiri. Berbeda dengan IP address yang bersifat logis dan dapat berubah-ubah tergantung lokasi jaringan, maka address tetap melekat pada perangkat sehingga berfungsi sebagai alamat tujuan akhir yang memastikan data sampai pada perangkat yang tepat di dalam sebuah LAN, teman-teman. Cukup panjang. Ya kan saya rangkumkan, jadi MAC address itu adalah identitas fisik yang jadi bentuknya fisik ya, teman-teman, yang berupanya itu berupa card, teman-teman, atau perangkat keras yang langsung ditanamkan langsung oleh perusahaan atau oleh vendornya, teman-teman. Jadi MAC address itu adalah seperti ciri sebuah produk, sebuah vendor, teman-teman, begitu. Nah, di sini juga si Makalis itu memiliki format itu 48 bit, teman-teman, yang direpresentasikan dalam bentuk 12 digit heksadesimal. Nah, jadi itu eh, hampir mirip seperti IP address sebenarnya Makalis itu, tapi itu berbeda, teman-teman. Nah, jadi Makalis juga memiliki struktur alamatnya itu menjadi bagi dua, teman-teman. Yang ada, yang pertama itu ada OUI, dan yang kedua tuh ada itu apa, NIC atau ini atau Network Interface Card. Nah, kalau yang pertama itu, teman-teman, fungsinya OUI itu fungsinya tuh sebagai identitas perangkat perusahaan. Jadi kan si Makardes itu ada bagi dua nih. Jadi depan dan belakang. Yang depan itu sebagai ciri vendor, yang pemilik vendor perusahaan itu, dan yang belakangnya atau yang kedua itu sebagai ciri dari satu perangkat itu, teman-teman, gitu. Nah, di sini teman-teman saya kasih contoh apa gimana gambaran dari Makardes itu, teman-teman. Nah, yang sini yang gambarnya tidak terlalu agak hitam keabu-abuan ini, itu sebutnya organizational atau unique identifier OUI. Nah, ini tuh adalah yang sudah ditetapkan oleh sebuah vendor, teman-teman. Nah, misalnya kalau ada Apple, Intel, Cisco itu mereka tuh sudah punya kodenya masing-masing, teman-teman. Nah, sementara untuk yang kedua itu adalah Network Interface Controller Specific atau NIC, itu bisa diubah oleh kita sebagai engineer network, teman-teman, gitu. Jadi kalau yang depan tuh sebagai identitas sebuah
perangkat yang dimiliki oleh vendor, sementara yang kedua itu sebagai identitas perangkatnya teman-teman. Begitu teman-teman, itu beda perbedaannya begitu teman-teman. Nah di sini juga si eh, apa sih namanya, jadi si makro ini ada bentuk 12 digit heksadesimal. Nah, heksadesimal juga ini adalah memiliki jumlah tuh sebanyak 16 eh, biji lah teman-teman begitu. Yang dimulai dari angka 0 sampai 9 lalu dilanjutkan oleh huruf A sampai huruf F. Nah, itu memiliki 16 eh, isi atau biji. Itu kenapa teman-teman? Karena kan 0 sampai 9 itu hitungannya kan adalah 10. Nah, dilanjutkan oleh A itu sebagai 10, B itu sebagai 11 dan selanjutnya. Nah, kan kalau teman-teman hitung sendiri itu kan F itu sampai 15 ya. Tapi kenapa sih Bang totalnya kok 16, kan itu kan 15, karena kan kita dimulai dari nol sampai 9 tuh itu kan ada 10 angka teman-teman. Nah begitu, jadi totalnya tuh total dari heksadesimal itu adalah sebenarnya itu ada 16, tapi huruf akhirnya itu ada 15 begitu teman-teman. Nah di sini teman-teman ada tabel perbandingan MAC versus IP address teman-teman. Penjelasannya teknis gitu. Yang pertama tuh ada aspek perbandingannya ya seperti saya katakan tadi teman-teman. Nah, untuk jenis alamat dari MAC address ini teman-teman, alamat fisiknya itu adalah hardware teman-teman, yaitu NIC tadi, yaitu kartu berupa kartu yang sudah ditetapkan oleh sebuah vendor teman-teman. Nah sementara untuk IP address itu alamatnya logis atau software teman-teman. Nah jadi karena logis itu kita sebagai network engineer itu bisa menyetingnya sendiri teman-teman begitu. Yang kedua di sini adalah lapisan OSI-nya. Untuk MAC itu berada di layer kedua atau di data link layer teman-teman. Sementara kalau untuk IP address itu berada di network layer atau layer ketiga teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada sifat dari MAC address itu permanen atau di burn, yaitu permanen itu tidak bisa berubah-ubah teman-teman. Kalau udah seperti itu ya udah seperti itu, tidak bisa berubah. Bedanya dengan IP address, kalau IP address itu bersifat dinamis atau statis teman-teman, yang dapat diubah begitu teman-teman. Jadi misalnya tuh berbeda tempat nih. Nah kalau MAC address itu kan tetap teman-teman, kalau udah itu ya itu. Kalau IP address itu bisa berubah sesuai keinginan kita sebagai network engineer. Nah di sini ada format dan fungsi utamanya. Nah, untuk Makanan itu memiliki format 48 bit heksadesimal. Ini contohnya teman-teman. Dan fungsi utamanya itu sebagai identifikasi perangkat di jaringan lokal. Nah, sementara untuk IP address itu hanya mempunyai 32 bit. Itu memiliki versi AVP4 atau 192.168.1 dan atau 128 bit IPv6 yaitu 2001.2.0.8.8b. Nah begitu teman-teman. Untuk fungsinya itu, untuk IP address itu berfungsi sebagai identifikasi lokasi dalam jaringan global internet gitu, teman-teman. Nah oke, penjelasan MAC address udah saya paparkan dan perbedaannya. Sekarang kita akan langsung masuk ke implementasi dari MAC address ini teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, yang pertama tuh yang kita butuhkan itu adalah sebuah PC teman-teman. Bukan sebuah, tapi kita membutuhkan dua buah PC teman-teman. Kayak ini PC. Nah, setelah kita masukkan PC, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah menghubungkan kedua PC tersebut teman-teman. Kita bisa menggunakan PC, kabel ini supaya cepat teman-teman. Oke. Nah jika sudah terhubung seperti ini, yang selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menambahkan sub IP-nya teman-teman. Kini kita akan menggunakan IP sama yang seperti di materi teman-teman, yaitu kita menggunakan 10.10.1. Untuk ininya kita pakai yang 255.255.252 salah, itu 252. Udah kita salin dulu supaya selanjutnya kita masuk ke posisi ketiga. Ups, oh ya salah, karena apa, tadi saya langsung klik, harusnya kan berbeda IP ya. Oke, kita ubah
Ini kita ubah samain seperti yang PC sebelumnya, 252. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, eh kita langsung coba kita ping terlebih dahulu ya, dari PC 2 ke PC 3. Tes dulu ping 10.10.10.10. Oke, di sini kita reply dan sudah connect ya teman-teman hitungannya. Ini kita coba di PC yang selanjutnya, kita ping 10.10. Kita langsung reply teman-teman. Oke, saat ini sudah terbaca atau sudah connect teman-teman. Nah, lanjutannya bagaimana sih cara kita mencari atau menemukan MAC address-nya teman-teman. Nah, di sini kita kembali ke PC 2. Teman-teman bisa ketik di sini tuh ARP slash A. Boom. Nah, di sini teman-teman sudah muncul ini internet address-nya, internet address dari PC ini yang telah kita konekkan, yaitu 10.10.10.2. Itu IP address-nya. Nah, ini untuk physical address ini adalah MAC address-nya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran MAC address-nya, itu 001.166BC 248C dan tipenya itu dynamic. Atau kenapa tipenya dynamic? Karena ini otomatis teman-teman dan pasti dynamic gitu teman-teman. Jadi ini sedikit bagaimana cara menemukan MAC address teman-teman. Nanti kita coba di PC yang selanjutnya, kita gunakan cara yang sama, rp slash a dan boom. Nah, itu di sini kita ada di PC selanjutnya. Ini untuk internet addressnya atau IP address. Nah, terus ini ada physical address atau MAC address teman-teman. Nah, ini tetap 0090 dan 2B 0025i. Kan TP-nya pasti dynamic karena otomatis teman-teman begitu. Oke, ini adalah sedikit gambaran bagaimana cara menentukan MAC address teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ARP atau ARP. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang ARP table. Apa sih ARP table itu? ARP table atau Address Resolution Protocol Table merupakan sebuah tabel penyimpanan sementara dalam memori perangkat jaringan yang berfungsi sebagai basis data pemetaan antara IP address dan MAC address. Dalam arsitektur jaringan, tabel ini berperan vital untuk menjembatani komunikasi antara network layer yang menggunakan alamat logis dan data link layer yang menggunakan alamat fisik perangkat keras. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan paket data ke alamat IP tertentu di dalam jaringan lokal, perangkat tersebut akan terlebih dahulu memeriksa ARP tabel miliknya untuk menemukan MAC address yang sesuai dengan IP tujuan tersebut. Jika konfirmasi tersebut sudah tersedia, data dapat segera dikirimkan secara efisien. Namun, jika belum tersedia, perangkat akan melakukan proses ARP request dengan mengirimkan pesan siaran ke seluruh jaringan untuk menanyakan pemilik IP tersebut. Setelah pemilik IP merespon dengan MAC address-nya, informasi baru ini akan disimpan ke dalam ARP table sebagai entry dynamics yang memiliki masa berlaku tertentu. Dengan adanya mekanisme CIS pada ARP table ini, lalu lintas jaringan menjadi lebih optimal karena perangkat tidak perlu melakukan proses pencarian alamat secara berulang-ulang untuk setiap pengiriman data, sehingga mengurangi beban penggunaan bandwidth pada jaringan lokal. Jadi ya ke teman-teman, ARP table itu adalah kalau kita simpulkan ya, jadi ARP table itu sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu perangkat dan perangkat lain. Nah, cara kerjanya tuh harus kita tuh harus mengetahui ini perangkat mana yang akan kita tuju dan siapa yang mengirimnya gitu. Tidak bisa sembarang orang, tapi jika teman-teman misalnya tidak mengetahui ini siapa pengirimnya, maka ARP table ini dengan bantuan switch, maka dia tuh akan menyebarkan sebuah data atau mungkin kalau kita analogikan tuh sebagai pengumuman lah. Misalnya nih kalau kita tuh ingin berkomunikasi dengan IP address 28 dan kita tuh sebagai orang yang nomor 26. Nah, dari 26 itu akan mengirimkan data ke switch dan dari switch itu akan mengirimkan data-data ke
ke perangkat-perangkat lain kayak ke 27, 28 dan 29 seperti itu. Nah, setelah mengirimkan data, nah di sana tuh misalkan kita tuh karena ingin ke 28 nih, nah ntar tuh si 28 tuh akan merespon, oh ini aku 28, ini aku yang dicari oleh angka 26 gitu. Nah, dan itu akan membutuhkan data, dan jika ke kan data itu masuk masuk ke perangkat lain misalnya ke 27, maka si 27 itu akan memberi notif atau respon itu seperti, oh bukan, ini bukan aku nih, bukan buat aku. Nah, akan dikembalikan lagi kepada switch. Nah di situ begitu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan langsung sedikit implementasikan bagaimana ARP table itu bekerja. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Cisco pakai Tracer. Di sini aku sudah memasangkan dua PC dan yang sudah terhubung. Pertama-tama yang harus kita lakukan tuh kita harus ping dulu ya teman-teman. Kita tuh harus ping dulu dari si IP kiri ke kanan, dari PC 2 ke PC 3. Kenapa memang PC 2 PC 3? Karena tadi PC 0 dan PC 1 sudah saya gunakan teman-teman. Jadi sini kita gunakan PC 2 dan PC 3. Oke, di sini kita akan ping dulu 10.10. Untuk IP-nya kita tidak beda seperti yang tadi, kita seperti materi, bukan materi, seperti penggunaan sebelumnya. Di sini PC 2 saya menggunakan 0, menggunakan 1, dan di PC 3 kita menggunakan 2 teman. Kita ping terlebih dahulu. Nah, jika sudah di ping sepertinya akan sudah sukses, dan di sini saya akan melakukan pengecekan ARP dulu teman-teman. Nah, di sini sudah tercantum ARP-nya. Nah, jika setelah seperti ini kita akan langsung mengecek yang selanjutnya teman-teman, yaitu ARP config all-nya, yaitu untuk semuanya teman-teman, IP. Nah, di sini teman-teman, boom, di sini sudah tercantum apa-apa saja yang ada di sini. Oke, kita lakukan berusaha sedikit. Oke, yep. Nah, gunakan sedikit sini, yep. Dan ini kita supaya langsung ke atas. Nah, dan seperti ini kita akan cari MAC address-nya. MAC address-nya itu ini teman-teman, yang fisikal teman-teman. Nah, ini physical address yaitu 0060705A DD5 DDB8. Nah, ini adalah MAC address dari PC ini teman-teman. Oke, dari PC 2 teman-teman. Selanjutnya aku akan mengecek yang PC 3 teman-teman. Nah, kita akan ping dulu, pingnya ke PC yang di sebelah teman-teman. Oke, sudah dapat, sudah terhubung. Selanjutnya kita akan cek ARP-nya teman-teman. ARP. Oke, ini ARP-nya, ARP untuk ARP address A. Dan di sini aku akan langsung cek config on. Boom. Nah, di sini datanya sudah muncul ya. Di sini untuk MAC address dari PC 3 itu adalah 0090-2B0B53AB. Nah, di sini kan sudah berbeda kan dengan IP ini, MAC address ini, karena yang itu kita tujuannya ke IP 1, yang sini, yang satu lagi teman-teman, yang ini tuh DDB. Akan di sini kan 53AB, nah berarti itu tujuannya yang ini teman-teman tuh. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan langsung masuk ke mode simulation. Nah, di mode simulation ini kita akan langsung kirimkan, pasangkan satu buah pesan teman-teman dari PC 2 ke PC 3. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu, dan boom. Nah, ICMP nya sudah keluar. ICMP itu apa teman-teman? ICMP itu Internet Command Mobile Protocol teman-teman. Jadi ini tuh sebagai penyalurnya lah teman-teman. Nah, sebelum melakukan eksekusi dari ARP, kita tuh harus melakukan kesini teman-teman. Kita masuk ke PC 2, masuk ke command prompt, lalu di sini kita klik ke ARP, kita cek dulu ARP-nya kembali teman-teman. Kita cek ke ARP A. Nah, sini udah masih, ARP-nya masih ada. Kita akan hilangkan dulu ARP-nya teman-teman. Kita hilangkan terlebih dahulu ya, yaitu dengan menggunakan ARP slash D teman-teman. Boom. Nah, jika seperti ini artinya tuh kan ARP-nya sudah muncul di sini. Kita cek kembali ARP-nya untuk apa,
untuk memastikan. Nah, untuk memastikan ARP-nya itu sudah tidak ada teman-teman. Oke, sini PC 2 sudah aman. Lalu kita masuk ke PC ketiga. PC ketiga kita harus lakukan hal yang sama, yaitu kita masuk ke bawah, kita ARP/A, kita cek masih ada, kita cek kita hapus saja ARP/D, boom, sudah masuk ke teman-teman di sini tuh. Kita cek kembali. Oke, sudah tidak ada teman-teman. Oke, nah di sini kita tinggal langsung akan memulai simulasi dari ARP teman-teman. Oke, lanjut, kita nyalakan. Nah di sini sudah bekerja teman-teman. Oke, di sini tulisannya masih in progress teman-teman. Kita tunggu. Dan oke, kita tahan terlebih dahulu. Kita tahan di sini. Nah, kita cek dulu teman-teman di ARP-nya. Nah di sini jadi tujuan dari si Makardesnya ke sini tuh dan masih EPPP, artinya kenapa masih EPPP, artinya tuh kita tujuan itu masih belum diketahui teman-teman. Jadi si PC2 tuh masih belum menemukan si PC3 itu di mana tuh teman-teman. Nah jadi sini tujuannya masih di sini masih broadcast, karena si datanya tuh masih disebarkan ke lain itu teman-teman. Artinya si data tuh masih belum menemukan eh di mana si PC3 ini teman-teman begitu. Oke, di sini kita akan lanjut lebih dahulu teman-teman sampai sukses. Nah, di sini tulisannya sudah successful. Artinya kita bisa cek ICMP yang ini dan boom teman-teman, di sini sudah muncul ya teman-teman makarletnya. Di sini tulis di layer 2 tuh ini adalah tulisan makardesnya dan ini adalah tujuan dari IP-nya teman-teman itu. Nah, kita akan samakan masuk ke PC 2 command prompt, kita perhatikan terlebih dahulu. Nah di sini untuk command prompt yang PC2 itu adalah 006070DDB8. Nah di sini juga ada teman-teman 0 sama kan teman, kita perlu kita bacakan dan seluruhnya itu sama, artinya kita itu sudah di tujuan yang sama teman-teman. Kita cek juga yang PC3. Oke, di sini tuh IP-nya tuh maksudnya MAC address-nya itu adalah 0090 dan di sini juga 0090, artinya apa, artinya itu sudah sama. Dan di sini juga destination-nya yaitu PC3, artinya sudah berhasil, kita tuh sudah berhasil masuk ke PC3. Dan di sini sudah checklist teman-teman, artinya ini tuh sudah sukses dan berhasil kita lakukan teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah selesai dari implementasi ARP teman-teman, tapi tahan dulu, kita belum selesai di sini. Selanjutnya saya akan membuat sedikit topologi sederhana dan saya akan melakukan implementasi menggunakan sebuah switch teman-teman begitu. Oke, kita langsung lanjut ke next page teman-teman. Oke, let's go. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah topologi sederhana untuk penggambaran ARP teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita lakukan itu, yang harus teman-teman lakukan adalah memasang sebuah PC dan memasang IP tentunya. Kita menggunakan untuk PC 025 sampai 28, artinya ini PC ke 23 itu adalah 28 teman-teman. Oke, setelah ini kita setelah masukkan IP dan hubungkan, teman-teman bisa masuk ke CLI, langsung kita ketik seperti biasa enable. Nah bedanya kalau bisa baca kan, kalau mau interface itu kan aplikasi jaringan, aplikasi terminal. Nah di sini kita tuh menulisnya tuh adalah show interface teman-teman. Untuknya gunanya untuk apa sih bang show interface? Jadi show interface itu gunanya sebagai menunjukkan data-data yang terhubung kepada si switch teman-teman. Nah di sini setelah saya ini kita akan enter terlebih dahulu supaya keluar semuanya, dan ini banyak. Nah di sini tuh ada apa aja sih? Jadi di sini tuh teman-teman ada apa aja yang terhubung di di switch ini teman-teman. Jadi kita bisa melihat di sini ada bits yang terhubung dan lain-lain teman-teman. Nah di sini selanjutnya kita akan mengecek show spasimak slash address tabel.
Ini gunanya untuk apa bang? Itu untuk melihat di mana sih ya, dan ada berapa sih MAC address, dan tentunya bagaimana bentuk MAC address yang terhubung di PC ini, di switch ini teman-teman. Nah di sini udah ada MAC addressnya, tapi apakah ini benar? Maka kita akan langsung pastikan terlebih dahulu teman-teman. Oke. Nah di sini saya akan coba masuk ke PC ini, ke PC 2, dan di sini akan coba ping ke teman-teman. Ternyata salah, kita tuh bukan mengping, tapi kita tuh harus mengketik itu if config teman-teman, dan slash all. Tadi saya salah, saya kira harus ping, ternyata bukan, kita harus if config supaya memunculkan data teman-teman. Nah di sini sudah terus memuncul data-datanya, dan di sini kita akan lihat dari physical address itu, address itu di sini ada 00EO 00E0 B0CD. Nah di sini itu adalah MAC addressnya teman-teman di PC ke 27. Nah selanjutnya, karena seperti kita akan masuk ke simulation. Nah setelah masuk ke simulation, kita akan rapikan lebih dulu supaya terlihat ya teman-teman intinya, dan enak dipandang aja gitu. Oke, udah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa masukkan pesan. Nah, kita akan coba dari PC 25 ke 28 teman-teman. Masukkan sini ke sini teman-teman. Oke. Oke. Nah, di sini ICMP dan AR-nya sudah terhubung teman-teman. Nah, karena di sini tujuannya dari PC 0 ke 8, nah jadi kita tuh akan melihat nih proses bagaimana sih proses si PC 0 mengirim data ke PC 3. Langsung aja kita cek prosesnya. Ini bisa menemukan data, dan setelah ini switch akan memproses, dan boom, nah switch mengirimkan ketiga ini, dan set di sini. Oke, kita tahan dulu teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman tadi lihat di sini tadi kan ada X, artinya apa? Artinya kedua PC ini bukan tujuan dari si PC 0 yang dikirimkan data teman-teman. Seperti yang saya bilang dari sebelumnya, jadi si PC 0 ini akan mengirimkan data, terus di switch ini akan, switch itu akan memproses sebagai broadcast dan akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung ke di dalam dirinya. Nah di dalam dirinya itu kan mengirimkan nih teman-teman. Nah jadi si orang-orang si komputer-komputer ini yang tidak merasa bukan dirinya yang menerima, maka kan menotisnya tuh dan meresponnya itu sebagai penolakan. Oh ini bukan punya aku nih, ini bukan aku, ini bukan aku, begitu teman-teman. Jadi makanya ada tanda X nih. Dan beda dengan PC 3, karena itu adalah tujuannya adalah dirinya, maka dia tuh akan mengirim kembali pesan yang telah dia kirimi. Dia tuh seolah-olah tuh seperti ini, oh ya ini aku nih si aku ini PC 3 dengan IP 28, ini aku tujuannya, begitu teman-teman. Jadi si komputer ini itu memiliki pemikiran sendiri dan pintar, bahwa dia tuh itu bukanlah surat miliknya, mereka milik orang lain. Makanya dia mengembalikan kembali ke si switch yang telah membelinya teman-teman, begitu. Nah setelah ini kita akan lanjutkan progresnya supaya sampai sukses. Nah di sini setelah checklist kembali, arti akan mengirimkan kembali dan turun. Ding, di sini juga masih proses teman-teman, akan mengirim kembali. Di sini tuh kita sepertinya sudah selesai dan sudah berhasil mengirimkan masing-masing dari PC 0 ke PC 3 tuh, telah berhasil mengirimkan data teman-teman. Dan di sini juga keterangannya sudah successful, artinya si PC 0 itu berhasil mengirimkan data ke PC 3 teman-teman. Ini akan coba saya lihat. Nah di sini, nah sebentar, di sini mungkin saya akan ke sini dulu teman-teman, nah supaya jelas. Nah di sini tuh kan adalah lantasan pertama. Di sini tuh kan add device-nya tuh PC 1 nih. Nah ini adalah PC 1 nih, di sini PC 1 berarti sudah dikirim. Nah di sini masih FFFF, artinya apa FFFF, artinya dia itu bukan tujuannya teman-teman, begitu. Nah di sini PC 2 ini FFFF berarti bukan tujuannya. Dan
ini untuk PC 0. Nah, ini PC 0 yang pertama. Nah, masih di sini tuh PC 0 tuh masih berhasil memproses dan dimana tujuannya teman-teman. Dan bisa dibilang ini tuh sebenarnya adalah proses bagaimana si switch itu mengirimkan data dan mencari eh, apa sih alamat yang dituju begitu teman-teman. Nah, di sini di sini sudah beres dan gitu artinya sudah berhasil teman-teman. Di sini di PC 3 nya sudah mengirimkan data kembali, ya sudah berhasil bisa berkomunikasi dengan PC 0 dan PC 0 pun berhasil mengirimkan tujuannya untuk ke PC 3. Dan jika sudah seperti ini artinya mereka tuh sudah selesai teman-teman, artinya mereka tuh sudah berhasil berkomunikasi teman-teman. Ini kita akan coba cek kembali dan boom di sini. Nah, ini adalah gambar addressnya. Ini sudah berubah, di sini sudah berubah dan inilah tujuan asli dari apa switch, bukan switch tapi data dari komunikasi yang mereka tuju teman-teman gitu. Saya akan pastikan kembali lagi sekali lagi. Boom di sini artinya sudah, artinya ini kan PC 0, ini PC 0 dan ini tuh PC eh PC 3 teman-teman. Itu kan 92E8 teman-teman. Mari kita cek. Nah, ini untuk marker dash dari PC 0, PC 0 PC 3 O2 B8. Oh, ini O2BD. Nah, ini artinya sudah berhasil teman-teman. O2BD sama kan. Nah, ini O2BD untuk PC 0 nya. Mari kita pastikan lagi. Nah, ini 92E8. Mungkin agar lebih lebih jelas. Nah, oke, 92E8. Dan oke teman-teman, alhamdulillah materi minggu ini telah berhasil saya sampaikan dan cukup rumit dan cukup panjang bagi saya begitu, selaku yang belajar untuk berhasil mencapai akhir ini. Alhamdulillah saya sudah berhasil menyelesaikannya. Semoga ini bisa menjadi amal baik untuk saya dan bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah membantu saya, telah mensupport saya untuk berhasil ini tuh minggu ke-6 ya teman-teman, dari proses kita selama pembelajaran ini teman-teman. Oke, karena materinya sudah selesai, saya akan undur diri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sampai jumpa di materi minggu depan. Oke, bye-bye.